kalau Ingrid tanyain jawabannya udah gitu sampai ke budaya-budaya ya. Soalnya yang lain buat dia bukan tantangan. Mau di ngapain juga bisa. Nah kalau Giselle saya tanya tantangan langsung jawabnya tantangannya untuk menyuguhkan porsi acting yang tepat gitu. Karena kan ini memang baru pengalaman pertama. Porsi acting yang tepat dalam hal ketakutannya, kekhawatirannya, kegelisahannya gitu. Itu menurut aku itu lumayan yang jadi kepikiran banget dari pertama. Karena sebenarnya penikmat film banget juga. Jadi kalau nonton kan biasa ya tukang komen. Ini kurang ini, ini kurang ini gitu. Jadi pas giliran main jadi ketakutan. Ini udah bener belum ya? Betul. Kadang-kadang tuh soalnya ada masanya kayak aku nggak puas gitu sama apa yang ternyata sudah aku suguhkan gitu. Jadi makanya yang ini kayak kan kita selalu belajar dari pengalaman ke pengalaman, dari karya ke karya gitu. Jadi makanya yang ini tuh kayak oke, aku mesti gimana ya supaya hasilnya bisa lebih baik dari yang kemarin. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Bincang PW dan saya Ari Pujiwaluyo. Kali ini narasumber kita cantik-cantik sekali. Lagi mempromosikan film Anak Titipan Setan, sebuah film horor yang mungkin genre ini lagi ramai sekali di industri film Indonesia dengan memperoleh banyaknya jumlah penonton dibandingkan dengan film-film genre lainnya. Dan mari kita sambut ada Giselle Anastasia dan Ingrid Wijanarko. Halo. Hai Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mama Isel, Baik, Mama Ingrid kabarnya baik. seperti apa? Ya semakin hari rindu ini terus bertambah. Jangan dibaca. Rindu ini Terasa terasa indahnya. Hey, Ya. nah, anak pendidikan ya. Iya. Gimana dong? Mama Isel dan Mama Ya. Ingrid, ini kita langsung aja ya. Ya. Awal mula prosesnya ditawarin film Anak Titipan Setan ini, Mama Ingrid dan Mama Isel Coba, seperti Cek apa Ingrid. sih? Ya, saya kebetulan sering bekerja sama dengan Mas Erwin Arnada. Enggak kebetulan ya, itu udah takdir. Kebetulin. Ya, karena tidak ada hal kebetulan Iya, di betul, dunia betul, ini betul, ya. betul. Udah jalannya begitu. Jalan apa ya? Ini jalan apa? Jalan Ya, menuju Roma ya. jalan menuju Roma, melewati apa namanya? Mendaki gunung lewati lembah. Jadi ketika ada ini enggak ada tanggal sekian ada jadwal enggak orang pertama yang jawab pertanyaan saya pertama selalu kepada siapapun gitu kalau diajak main adalah sutradaranya siapa begitu ya, kan pasti bukan Mas Erwin yang telepon begitu ya, dari pihak PH-nya atau dari karena bagi saya itu ada kaitannya dengan mungkin saya mau menerima atau tidak menerima begitu ya. Jadi ketika Mas Erwin jadi udah nggak banyak cincong gitu ya. Udah tahu ya. Ya jadi dalam baik teknis maupun administrasi disitulah perlunya kita dekat atau tahu ability dan capability dari seorang sutradara begitu. Karena mempengaruhi apa namanya Hasilnya. enak atau nggak enaknya atau mood Prosesnya kita juga. bermain gitu. Kalau Kak Giselle? Ya, Mama Isel. Kalau aku ditawarin langsung tertarik banget karena memang belum pernah main film horor satu. Terus ya itu tadi juga pas dikasih tahu sama manajerku kan, ini filmnya saudaranya Mas Erwin Arnada gitu. Oh langsung makin semangat lagi gitu, karena kan beliau juga dengan semua karyanya selama ini di dunia film kan udah banyak, udah tahu gitu. Terus mainnya lagi ya kan, waktu itu udah ada log nama Cek Ingrid gitu, jadi terus di info juga ada Cek Ingrid juga, jadi makin aku penasaran banget, pastinya punya rasa keinginan untuk belajarnya tuh besar, jadi langsung Kami diterima. tuh kenal bukan di sini saja, udah lama, udah jauh lama di dunia musik, di dunia Kang Au, di dunia persilatan, di dunia wushu waktu itu. Iya.
Tapi memang Mama Isel ketika tahu sutradara Mas Erwin, terus Ada Cek Ingrid juga. memang udah langsung mau memang mengikuti sepak terjang. Oh iya pasti dong. Ini siapa yang nggak tahu? Cuman satu pertanyaannya, Cek. Iya. Sebenarnya itu bacanya teh Ingrid soalnya G-nya cuma satu. Ya, itu teh begini, Ingrid itu nama baptis saya begitu. Nah, Jadi karena bacanya Ingrid. ya Aku berarti sebenarnya kok itu Ingrid salah dong. ya itu nama Jerman ya. Mungkin kalau usia-usia dulu ada pemain film ya dari barat namanya pakai Ingrid juga, itu G-nya satu. Nah, cuma kalau orang Indonesia kan Jadinya ya, Ingrid. kan Ingrid Ya, G-nya itu dia dua tuh. gitu. Salah Padahal kan berarti. maaf saya itu kan dari Jerman. Jerman. Ingrid Oh, G-nya satu. Kalau di Surabaya Jerman tuh ada singkatannya tapi pasti nggak ngerti lah pada ya. Apa? Jajar Manuan, ada nama daerah deket rumahku dulu namanya Manuan. Jadi Jerman tuh Jajar Manuan. Aku tuh lahir di Surabaya. Oh, iya, Jangan toh. ngomong-ngomong soal Surabaya. Aku nih arek Surabaya. Iya, toh, Cak. Kowe Nah, terus ngapain ngomong-ngomong dipanggil manu Aceh? itu manu siapa? Mana Cecarowo. Berarti dua wanita di depan Iya. saya Are Surabaya. Ada di Surabaya. depannya. Iya cuman gitu aku langsung mau. Iya terus apalagi ngelihat pas baca sinopsis dan segala macamnya itu menarik gitu karena film ini sendiri bercerita tentang sesuatu yang emang pernah ada di Indonesia, terus juga dengan value-value-nya gitu. Jadi aku oh ya yuk mau gitu. Nah, ini, Mama Ingrid, Mama Ingrid dan Mama Isel perannya jadi Mama siapa Ingrid sih jadinya. dan seperti apa perannya? Saya berperan sebagai Eyang, nama Eyang itu Eyang Susana begitu. Walaupun ini kan berlatar belakang Jawa Tengah dan Eyang Susana itu memiliki sebuah kerajinan batik yang turun-temurun diwariskan oleh orang tuanya, neneknya begitu. Biasanya begitulah kebiasaan sebuah kerajinan batik kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur juga ada, itu biasanya turun-temurun gitu. Yang diharapkan dalam film ini selain film horor juga mengangkat budaya-budaya tradisi Jawa ya. Terutama dalam hal ini karena si Eyang mempunyai kerajinan batik ya, tentang filosofi batik tersebut juga selain pesugihannya maupun urban legendnya begitu Mas Arif. Mama Isel perannya jadi siapa dan seperti apa? Aku di sini berperan sebagai Putri. Putri itu anaknya dari Eyang Susana, yang sebenarnya udah sempat pergi juga ya dengan segala dramanya ya. Terus akhirnya kembali nemuin ibunya yaitu. Terus dari situlah semuanya dimulai gitu. Jadi kalau karakternya sendiri dia sih si polos yang sebenarnya baik-baik aja dan nggak ngerti apa-apa gitu. Terus dengan dia si Putri itu juga seorang ibu sih Mas gitu ya. Jadi dia si Putri itu seorang ibu yang datang bawa anaknya itu menemui ibunya ya, baru deh di situ deh semuanya Jeng. Tapi sebelumnya saya mau kasih selamat untuk Mama Isel gitu. Akhirnya Pecah mendapatkan telur ya. pemeran utama setelah Pecah sekian lama telur. di dunia acting. Seperti apa Mama Isel ketika Loh aku juga nggak tahu Mas kalau pas pertama dipanggil itu langsung mainnya porsinya segimana kan nggak tahu ya Cek. Aku tuh kan orangnya iya aja ya. iya. Nurut aja pokoknya main film ayo, reading ayo, gitu. Sama ayo gitu. Maksudnya nggak Baru sadarnya tuh pas apa gitu. Oh ternyata porsinya besar juga. Tahu begitu, gua mintanya juga besar juga dong. Kirain Pokoknya cuma gitu deh aja. Pokoknya aku tuh nggak aja Mas benernya, beneran deh. Dan maksudnya ketika syuting jadi beban kah? Pasti kan sebelum Loh pas syuting itu aku belum nggak banget. serius. Gila. Serius. Loh ya kan, soalnya aku merasa semua porsinya ya besar maksudnya gitu. Maksudnya aku tuh nggak pernah mikir gitu. Makanya aku tuh orangnya kalau ngerjain apa-apa itu bukan karena misalnya jadi peran utama atau peran, pokoknya aku kerja aku seneng gitu. Bukan karena Iya, statusnya, bukan, nggak posnya pernah, kayak iya. apa. Jadi makanya aku seneng-seneng aja. Dan emang kita di situ emang utama semua juga ya Eyang gitu. Emang utama semua gitu. Kita bertigaan nih cewek-cewek disebutnya gitu. ya itu benar karena karya film itu adalah teamwork Mas Arif. Jadi bukan pemainnya saja. Membayangkan Anda kalau
kita nggak punya PU, Iya. siapa yang buatin kopi untuk Betul. aku? Iya, kan? ibaratnya Iya. gitu. Dan Jadi nggak artistik pernah itu kebayang. bisa dibina selain oleh director ya, tapi juga oleh art director juga, tapi juga oleh teman-teman yang membangun set tersebut begitu. Iya. Jadi bahwa semuanya itu adalah peran yang penting yang banget. penting, Dan gitu. emang kebetulan di cerita ini cewek-cewek 3 ini ya memang utamanya dari cerita ini nih. Fenomenanya. Oke, oke. Bener-bener semuanya tuh pegang peranan penting di setiap masanya itu gitu. Nah sampai gini nih tangannya. Nah kebayang deh tuh ceritanya gimana ya. Mama Ingrid dan Mama Michelle ini tantangannya apa sih yang ada selama proses syuting nih di Anak Titipan Setan ini? Baca apa Wah, tantangannya? bagi saya walaupun setiap film itu memiliki tantangan, tapi ini ya menantang sekali gitu ya. Ya siapa takut dia nantangin gua ya gua lawan. Bukan ya. Iya, pakai jurus nggak? Pakai jurus nggak? Enggak. Pakai jurus apa nih? Beneran nih tantangan. Ya, jadi selalu kita kan harus belajar sebelum masuk ke dalam datang ke lokasi begitu ya. Jadi tantangan saya ketika saya membaca literasi dari baik sejarah penoleh maupun literasi batik dan juga daerah di di Jawa Tengah dan di lokasi kita, wah pasti menantang sekali begitu. Jadi sangat beruntung bagi saya bisa memerankan Eyang dan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari banyak hal-hal baru lagi, khususnya tentang Indonesia ya. Untuk Mama Isel sendiri tantangannya seperti apa? Wow, kalau si Ingrid tanyain jawabannya udah gitu sampai ke budaya-budaya ya. Soalnya yang lain buat dia bukan tantangan. Mau di ngapain juga bisa. Nah kalau Gisel saya tanya tantangan langsung jawabnya tantangannya untuk menyuguhkan porsi acting yang tepat gitu. Karena kan ini memang baru pengalaman pertama. Porsi acting yang tepat dalam hal ketakutannya, kekhawatirannya, kegelisahannya gitu. Itu menurut aku itu lumayan yang jadi kepikiran banget dari pertama. Karena sebenarnya penikmat film banget juga. Jadi kalau nonton kan biasa ya tukang komen. Ih, ini kurang ini, ini kurang ini gitu. Jadi pas giliran main jadi ketakutan. Ini udah bener Takut ya, belum ya? betul. Kadang-kadang tuh soalnya ada masanya kayak aku nggak puas gitu sama apa yang ternyata sudah aku suguhkan gitu. Jadi makanya yang ini kayak kan kita selalu belajar dari pengalaman ke pengalaman, dari karya ke karya gitu. Jadi makanya yang ini tuh kayak oke, aku mesti gimana ya supaya hasilnya bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin gitu. Wih, Iya. Beneran. Supaya kalau pas nonton itu aku tuh nggak kepengen pas nonton diri sendiri kayak ya mestinya gitu loh, Ce. Aku tuh sebel kalau kayak mau ada gitu. penyesalan Iya. ya. Sebel, cuman ya kadang-kadang emang namanya proses belajar kali ya. Iya. Nggak bisa langsung. Anak jalan mana ya? Anak Manuan Keren, tetap balik keren, Surabaya. keren. Iya, jadi kayak nih porsinya yang tepat segimana nih, teriaknya, ketakutannya gitu, tarikan napasnya aja aku sampai pikirin. Tapi maksudnya ya ternyata ya belajar, maksudnya pikirin, tapi ya tetap pas lagi di set dengan berbekal semua yang sudah dipelajari dan di iniin ya tetap dikosongin, tetap di Porsinya ikutin, segitu. iya, Mengolah rasa tetap Kalau- ada naturalnya gitu. Nah kalau Padang tuh ya, nasi Padang tuh yang paling tepat tuh 1,5. Perhatiin nggak? gitu. Ini kalau kita tambah dong. Itu dia nggak mungkin kasih 1. Dia kasih Pasti setengah. Ya, Itunya tuh mangkoknya tuh Mangkoknya. lebih kecil. bener. Itu Kenapa 1,5 itu ternyata lebih pas. Oh gitu. Beneran. Ntar dulu Kamu Mama Ingrid, perhatikan. tergantung kalau misalkan kita makan nasi padangnya di rumah kan biasanya nasinya banyak tuh. Itu bukan Kalau nasi di restonya banyak. Di resto. itu bukan nasi Padang, itu nasi bungkus Nasi ya. Tapi kalau di restoran Padang 1,5 itu Oh iya, bener, itu bener. abang-abang udah di restoran ya. Itu sangat pengalaman 1,5 porsi. Jadi bicara tentang film dengan restoran Padang 1,5 ini. Dari tadi tuh lagi nunggu Iya, nih. kita harus memberikan apa Mama Ingrid? yang pas porsinya. Jadi benar Kak Gisel bilang, jadi seporsinya harus lebih atau Iya, benar. nggak over acting Iya gitu. benar. Jadi jangan sampai over, jangan sampai kurang juga kan gemes. Nah, iya. Tuh. Nah, mengolah rasa takutnya seperti apa Mama Michelle? Ini film horor perdana
Terus juga maksudnya untuk menampilkan ekspresi ketakutan juga nggak sulit ya, Iya, sesuai nggak dengan gampang. kebutuhan Nggak kan itu gampang, nggak iya, susah. nggak gampang. Terus Jadi seperti apa mengolahnya? kalau aku ya kita pelajari dulu ini film tentang apa. Oke, Anak Titipan Setan ini tentang pesugihan ya. Dari Jawa Tengah ada Pernah Beneran. Dia itu sosok pangeran sebenarnya. Jadi aku udah bayangin semua tuh pangeran pada masanya yang akhirnya pas dia meninggal sama orang-orang tuh dimintain kayak sebenarnya pertama-tama dikeramatin, padahal sih sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi mungkin disalahgunakan sama, bukan mungkin disalahgunakan Juru sama kuncinya. terus sama kekuatan hitam, jadinya orang pada berdoa minta apa-apa jadilah jadi pesugihan gitu. Nah aku udah bayangin tuh kayak gimana hantu apa sih, sosok-sosok penampakannya apa juga kan kita udah dipelajari dari pas kita reading gitu. Jadi aku udah kumpulin semua datanya di kepala, terus ya itu dikombinasiin sama pas lagi di lokasi beneran dengan bekal semua itu ya dinikmati beneran, berharap banget. Makanya kalau pemain kayak aku gini kan karena emang masih step-step awal belajar, jadi aku memang sangat masih mengharapkan energi dari pemain lain juga gitu kadang gitu. Jadi kayak segimana ditakutinnya ya itu aku akan berusaha tampilin yang pas gitu. Makanya sangat-sangat penting gitu saling kerjasama antara satu pemain sama pemain lain gitu. Terus sama Michelle buat acting takut gitu. Lumayan susah. berapa kali take sempet ngulang nggak sih, banyak nggak sih? Oh enggak, kalau Giselle enggak. untungnya ya. Maksud saya karena saya banyak bermain, ada beberapa juga bermain dengan satu frame dengan beliau, dan juga kata teman-teman bahkan kalau nggak diulang atau nggak retake, dia komplain sama saya, kok nggak di retake ya gitu. Serius ya Michelle? Iya. Jadi kan hebatnya kita kan bukan hebat sih, makanya aku nih deg-degan nih hasilnya gimana. Kok cepet banget gitu syutingnya. Udah ini oke, pas dicek oke next gitu. Hah? Kok nggak syuting lagi sih gitu. Berarti maksudnya sering one take aja tuh Mama Ingrid? Kebetulan maaf ya Mas Arif, ini bukan berarti apa namanya seenaknya ya, dalam arti kata begini, betul. Mas Erwin selalu memberikan ketika dia lihat bahwa kemampuan pemain ini di semua film karya Mas Erwin sudah cukup, ya udah, kenapa mesti ngada-ngada retake begitu ya. Iya, karena dikhawatirkan nanti moodnya malah berbeda begitu. Iya. Nah pada saat itu mungkin Mas Erwin banyak adegan dan yang apa namanya Kak Giselle sebut golden scene-nya Giselle itu yang hanya one take only begitu ya, yang memang dibiarkan oleh Mas Erwin. Mas Erwin hanya berkomunikasi dengan DOP, pokoknya nanti biarkan mereka ini tolong diikuti saja begitu. Mereka itu sebetulnya pada adegan tersebut saya hanya pelengkap pelaku, tapi yang utamanya adalah Giselle. Nah jadi Giselle itu dibiarkan oleh sutradara mengekspresikan begitu. Juga ya. Tapi kan gimana nggak dibiarin orang, sebenarnya yang dibilang tadi golden scene itu tuh nggak ada ditulis-tulis banget deh kayaknya ya. Itu tuh kayak sambil improve-nya Mas Erwin juga, tapi memang sambil katanya kemarin beliau ngaku emang dijaga juga supaya ada efek bukan surprise-nya sih, jadi lebih natural ke pemainnya. Jadi tuh ada disiapin, ternyata satu scene tuh panjang bener yang aku tuh Putri itu ditakut-takutin nonstop sama hampir semua kolaborasi semua hantu yang ada. Jadi kayak oh my god gitu, aku bener-bener kayak di situ cuman ngosongin diri aja, menyediakan diri untuk diteror gitu. Dan yang itu salah satunya yang paling puncaknya terakhir di tenor Eyang. Bener-bener itu aku bener-bener kayak yang wah itu gila banget sih, karena pas adegan itu Eyang juga mesti pakai satu atribut yang nggak wajar banget, yang banyak mungkin orang males gitu ya. Yang mah kok mau sih ya. Eyang kok mau sih, mau dong, kalau nggak mau jangan ambil ini peran ya. Maksud saya oleh karena itu kan saya selalu mengatakan ketika ditawarkan, saya selalu minta skenarionya dahulu, saya menjadi apa dan difficulty-nya sebatas apa begitu. Karena kan mungkin ada beberapa hal yang saya tidak bisa tidak bisa melakukannya gitu kan ya, atau
ada hal yang saya bisa lakukan tetapi itu sangat difficultnya tinggi begitu. Jadi kalau merasa tidak mampu jangan diterima. Jangan, ya. Tapi ya ini untuk pemain-pemain yang mungkin ya teman-teman atau generasi muda penerus, dipelajari dulu. Jangan hanya menerima karena uangnya saja misalnya Iya. begitu kan. Iya, Ya, betul. tapi ketika di lapangan Ntar aduh nggak mau deh komplain-komplain, gitu kan, iya. atau nggak saya minta stand in misalnya begitu kan, saya nggak mau ini anu Cuma mainin semuanya loh total. Iya. Luar biasa. Tapi biasa di luar. Dingin dong. biasa di luar, dingin dulu. Tapi yang menarik dari karakter kalian apa sih? Waduh kak, Dari kamu karakternya. jadi putri gimana kak? Nah, jadi Menarik, Putri. menarik diri sendiri aja. Tapi kalau Putri menariknya ini ya mungkin ya itu tadi kan Putri itu dia tuh nggak dari awal gitu Iya, ada iya. menariknya karena dia kayak mau nggak mau kecemplung di situ, mau nggak mau mesti menghadapi itu gitu. Jadi kalian akan banyak lihat porsi Putri itu di tengah-tengah sampai ke terakhir gitu sih, dengan semua yang emang harus dihadapi dan diselesaikan gitu sih. Jadi ya kegigihannya sih karena dia punya anak juga, mesti pikirin anaknya juga, mesti nyelesain yang ada di hadapannya juga gitu. Nanti coba sambil nonton mungkin lebih ngeling sama apa yang kita bicarain ya. Itu sih kalau Putri soalnya lebih simple. Lebih simpel Putri. Lebih emang cuman gitu aja gitu. Dan Mungkin memang maksudnya sebenarnya dekat kalau- nggak sih sama karakternya Mama Gisel? lumayan karena ibu juga kan, jadi nggak terlalu. Sebenarnya bukan lebih simpel ya. Simpel itu kan relatif ya. Iya. Jadi justru kenaturalismenya Putri ini melengkapi sebuah karya film gitu. Jadi bukan hanya Iya, sekedar suspense saja, tapi ada dramanya. Iya, Nah, iya. disinilah peran Putri gitu sebagai Iya. manusia biasa, ibu biasa Iya. begitu, yang mana pasti di setiap adegan kehidupan pasti ada gitu iya. loh. Jadi saya rasa itu peran yang penting, sama-sama pentingnya gitu Iya, loh. Mungkin tapi kalau mau dijelasin kenapa dibilang simple tuh emang karena dia itu ibu, dia gitu. Nah kalau mau lebih berwarna dan ada naik turunnya itu lebih di karakter Eyang ya emang ya yang dari pertama ya. Ya bukan Gisel, Putri pun juga bisa berubah ya karena dia manusia. Dia bisa berubah di satu adegan nanti bisa disaksikan bagaimana Putri bukan seorang putri begitu, dia bisa berubah. Dia berubah jadi seorang raja. Dia berubah jadi seorang putra. Yang kita lihat Putri yang sebelumnya, tetapi ketika mungkin dia tidak bisa menerima keadaan atau dia juga ingin seperti yang lain-lain, kemanusiawiannya Putri akan nampak nanti di film ini begitu ya. Jadi entah mengecewakan penonton atau menyenangkan penonton, nah jangan ditonton aja. Tonton aja, betul. Tapi dari setelah menyelesaikan proses film ini gitu, dari Mama Ingrid dan Mama Gisel percaya nggak sih dengan adanya pesugihan ini nih? Wow, Waduh. kalau saya sangat percaya. Maksudnya begini, Indonesia khususnya Asia Tenggara atau Pasifik bahkan ya di Jepang pun juga banyak sekali begitu. Ya itu percaya nggak percaya ya itu tergantung manusia. Walaupun itu kan merupakan bagian dari tradisi. Ada juga bagian dari adat, itu bagian dari kebudayaan. Ketika pelet itu diributkan masuk dalam undang-undang atau apapun aja menjadi riuh rendah karena itu bagian dari kebudayaan, bisa menjadi kebudayaan. Di Bali juga banyak begitu. Indonesia itu kaya akan itu. Dan apakah kita takut atau apakah kita bersedih atau apakah kita malu? Oh enggak dong, itu justru kekayaan dari sebuah negeri gitu yang sangat ditilik oleh Barat. Betul. Itu perbedaan antara Timur dan Barat begitu. Sekarang Barat banyak melihat keistimewaan mistis-mistis di Asia Tenggara pada khususnya begitu kan. Jadi ya itu mudah-mudahan bisa menjawab karena
apapun itu tradisi-tradisi itu apalagi di Jawa Tengah ada di banyak daerah gitu. Banyak sih. Kalau aku ditanyain percaya nggak, ya mesti percaya, orang ceritanya juga banyak dan kadang-kadang nggak cuma cerita-cerita yang ditonton, kadang-kadang dari orang deket aja ada-ada aja gitu. Cuman kan kembali lagi seberapa besar itu porsinya dalam kehidupan kita. Kalau aku kan cuman sekedar tahu sebagai, ya kan kita tahu aja, acknowledge that gitu, tapi ya untungnya sih mudah-mudahan sih kalau kehidupan aku pribadi ya enggak kita deket-deket percayalah sama yang ada begitu-begitu, Tuhan, tapi kalau Tuhan percaya yang maha percaya. kuasa Iya, begitu kan. gitu. Tapi bahwasanya Kalau itu adalah bagian dari tradisi Iya, saudara kita yang betul. satu negeri, kita harus menghormati. Iya, itu begitu maksud kan? aku. Jadi kalau dibilang percaya, cuman apakah aku, maksudnya kalau masalah perkara setuju nggak setuju apa itu kan semua ke orangnya Betul. masing-masing. Iya. Gitu. Betul. Ya, Tapi kalau seperti ada ya memang ada. Ya betul. Memang klinik sangat ini banget ya. Mama Iya. Ingrid ya, klinik itu maksudnya varian maksudnya dibilang kita nggak percaya tapi ada. Ada, Dibilang iya. nggak ada tapi sama aja kayak bohong. Orang sinetron aja jalan di atas air. Betul. Iya, Iya, gitu deh. Itu, Memperkaya aja lah. itu aja jauh, Ha. Dan Indonesia dari Sabang Betul. sampai Merauke. Iya. Kalau tadi barusan Anda bilang jalan di atas Atas air itu di Seram, teman-teman di situ tuh yang punya isi itu bisa di atas daun begitu kan. Iya. Nah, itu Iya, emang itu ada, ada, benar. Iya, begitu. betul, Dan betul. saya bangga menjadi orang Indonesia karena banyak yang selain yang indah-indah, sesuatu yang luar biasa itu Unik-unik banyak. ini ya. Untuk Mama Isel nih jadi ketagihan nggak sih main horor gitu setelah akhirnya Ya, ada ketagihan titipan lah, setan? apalagi kalau tagihan kita banyak ya. Tagihan Makin kita masalahnya ketagihan. banyak, mau nggak mau kita ketagihan gitu loh, Mas. Ya kalau aku sih emang terus terang ya itu Mas, kalau kerja itu memang ya apa aja yang ditaruh di tangan kita kerjainnya semaksimal mungkin. Terutama kalau udah mengalami, udah pernah punya pengalaman di sini, ya pastinya seneng, nggak ada yang bikin kapok dan emang yang ada malah pengen makin belajar lagi gitu. Oke, lewat film Anak Titipan Setan kan tentunya bikin Mama Isel, Mama Ingrid juga eksistensinya terus konsisten gitu di dunia ini. Alhamdulillah. Terus pertanyaan itu ini, apa sih yang kalian rasakan berdua selama menerima titel sebagai artis ini? Mama Ingrid dulu, Mama Ingrid. Boleh diulang maksud dan tujuannya? Jadi yang diterima di film ini atau secara Secara universal. Itu ada universal eksistensi Ya di kan ini dunia kan, entertainment lah betul. gitu. Selama menjadi artis gitu, apa yang dirasain? ya saya lebih senang dibilang pekerja seni ya, Mas Artis Arif tuh ya. kalau bahasa Inggris juga kan artis. Jadi kurang huruf T doang, artis. Gitu. Pekerja seni maksudnya. Ya. Ya, jadi ya karena memang dari muda saya memang sudah berkesenian. Selain saya main teater semenjak muda begitu ya, sebelum main film, dan juga seni-seni yang lainnya. Oleh karena itu saya lebih senang dibilang pekerja seni. Ya, eksistensi itu relatif begitu ya. Saya merasa kalau saya pribadi saya mungkin memang ini major saya begitu ya. Tapi apakah berhasil atau tidaknya, mudah-mudahan orang lain gitu yang bisa menilai eksistensi saya begitu. Dan juga dengan cinta, mudah-mudahan eksistensi itu bisa abadi kalau kita mengerjakannya dengan cinta. Tapi kalau hanya mengerjakan karena butuh begitu atau karena uangnya, pasti akan ada masanya di mana kita akan bete atau akan mutung gitu, karena menerima pekerjaan itu hanya perlu uangnya. Tapi kalau dengan cinta dan dengan ingin do more sehingga kita have more begitu, seperti yang tadi Gisel katakan, terus belajar begitu. Jadi ada pencapaian sehingga ada kepuasan tersendiri, yang mudah-mudahan kepuasan itu kalau kita puas kan penonton juga melihatnya juga kan seneng gitu, nggak kecewa gitu bayar tiket gitu. Betul. Kan ya. Betul. Ya kecuali tiketnya pacarnya yang murah. Atau dapat giveaway. Atau undangan gitu kan. Betul. Bentar Mama Isel ini melanjutin Mama Ingrid tuh. Mama Boleh Ingrid dong. seperti apa sih perjuangannya di dunia entertain ini yang mungkin banyak orang yang nggak tahu ya, khususnya juga saya gitu, selama ini udah berapa puluh tahun kan di dunia seperti ini dan perjuangannya seperti apa? Ceritain apa? Iya, kalau Mungkin kan bisa jadi pelajaran juga
buat Mama Iya, Isel. pasti. Oh, jangan salah ya. Jangan salah. Tidak selamanya yang dahulu atau yang senior itu yang junior itu belajar dari senior gitu. Karena banyak hal yang harus dipelajari oleh senior untuk adaptasi dengan junior begitu. Atau ada satu movement atau hal-hal baru yang di zamannya si senior itu nggak ada. Iya, Tapi ternyata kita harus adaptasi Improve karena terus, dunia itu semakin maju. Satu yang udah jelas masalah teknologi begitu. Kalau kita kekeh dengan kekonvensionalan kita, maka kitanya tergilas oleh waktu begitu. Jadi kenapa mudah-mudahan semoga seperti contohnya saya menghadapi Kak Gisel, Dik Kak Gisel Gisel. ya, karena subjeknya ini ya. Jadi Dek Gisel itu karena mudah-mudahan karena saya mengurangi sedikit ke senior syndrome saya begitu kan ya. Karena saya melihat gue harus banyak belajar dengan junior juga. Nah, itu yang harus di agak sedikit ditipiskan, mungkin dihilangkan nggak bisa, ditipiskan oleh para senior yang sindrom gitu ya. Nggak bisa kalau kita nggak akan ketemu karena kita tidak bisa mengharapkan junior itu yang ngikutin terus gitu ya, nggak bisa. Senior harus beradaptasi, kalau nggak dia kegiles sama ya. Betul sekali, betul. Itu tapi untuk maksudnya perjuangan di Mama Ingrid. Oh, dia tetap penasaran, pengen tahu perjuangan Mama Ingrid itu seperti apa itu sih? berarti dari orang itu tadi teater, dari muda. Dari umur berapa sih, Cik? Itu yang Dari muda belia belasan. Dari SMP. Ya kurang lebih lah ya, karena dulu perbedaannya adalah kan di zaman saya kan entertainment itu kan sedikit, teknologi belum secanggih ini, hanya ada TVRI dan RRI. Nah, jadi produk-produk di tahun saya pastinya justru lebih banyak berkesenian, gitu, karena hanya ada TVRI dan RRI begitu. Buku pun itu kalau misalnya kita mendapat referensi dari barat itu satu sangat mahal dan toko bukunya tuh cuma 1-2 biji yang menjual buku-buku import gitu kan ya, seperti buku-buku Superman, Batman yang kartun-kartun demikian itu dari luar negeri begitu. Nah, tapi saya kembali lagi bersyukur gitu karena saya hidup di situ, jadi saya berjuangnya dari sebenarnya kalau dibilang berjuang karena kita memang mudanya, memang zamannya les nari, les teater, ekstrakurikulernya tuh banyak dan gelanggang remaja itu berfungsi. Sementara sekarang mohon maaf kurang berfungsi yang namanya gelanggang remaja. Walaupun memang sudah modern, tetapi sebaiknya gelanggang remaja yang ada di setiap provinsi atau di setiap kota itu diaktifkan lah. Oke, dengan kegiatan yang modern sesuai dengan anak muda begitu. Kalau enggak ya matilah tuh gelanggang remaja gitu loh. Jadi ya memang dari remaja saya sudah berkesenian. Mungkin saya hanya bisa menjawab begitu. Kalau jadi mengenalnya ketika bermain film ya dengan bantuan kamera dan beberapa kamera dan bantuan dubbing mungkin agak sedikit lebih mudah ketimbang kita berada di atas panggung. Tidak ada retake kalau kita main di atas panggung. Satu itu udah harus jalan terus ya. Kalau kita salah ngomong nanti temennya yang mungkin yang tidak secepat berimprovisasi bingung mau jawab berhenti apa, jadinya. Gitu. Jadi kami lahir dari atas panggung dahulu begitu. Wow, itu pasti keren banget ya. Dan effortnya seperti apa Mama Ingrid untuk menjaga namanya sampai akhirnya puluhan tahun tetap bertahan di entertain itu susah nggak? Sebenarnya itu lahir dari diri sendiri ya. Untuk menjaganya adalah jagalah budi pekerti kita, attitude kita mungkin jauh dari pemikiran orang ya. Padahal budi pekerti dan attitude itu karena kita kerja bareng itu yang paling utama. Kita kerja bareng bersama banyak orang. Betul. Kalau budi pekerti kita dan attitude kita nggak baik, kurang baik di antara teman-teman yang bekerja sama, ya nyaman ya nanti yang lain. Betul, kurang lebih begitu. Sih, bener jadi sih itu. Kenapa
masih gitu ya mungkin Salah satunya itu ya, Ci. ya nyaman aja mungkin gitu. Sama lah kayak gini lah. Ketika saya bermain dengan Giselle itu sangat Giselle. Gini ada bener kan? Gisel. Cowok. Beliau ini nih ya. Jadi gini loh. Kalau kita makan, yang lain makan. Ya. Kurang lebih begitu. Betul. Makan itu tanda kutip ya, mau Iya, combro iya, kayak iya, mau iya, apa iya. cincau hijau yang lewat kayak apa gitu ya. Saya nggak bilang berbentuk apa makanannya. Nah, ya kurang lebih begitu deh ya. Apa namanya, susah-susah seneng bareng-bareng lah gitu. Jadi bareng-bareng tuh bukan dengan pemain aja loh Mas Arif, tapi dengan kru. Ya, Iya. betul. Tanpa mereka apa kita ini Iya. nggak jadi apa-apa. Iya. Betul sekali. Iya. Penekanan sekali di belakangnya. Betul, tapi bener banget Iya, itu. iya. Mama Isel seperti apa Mama Isel, apa yang dirasa ini Apa tuh? menjadi seorang artis gitu. Perjalanannya Aku. setelah idol kan otomatis jadi penyanyi profesional. Oh Habis iya. itu menjaga Iya. eksistensinya. Kalau misalnya ditanyainnya ke aku soal itu, aku cuman bisa bilang aku merasa semuanya yang sampai sekarang bisa aku kerjain juga itu apa ya ngomongnya, God's grace, itu apa, kasih kayak karunia aja, pemberian juga dari yang di atas. Iya. Itu amazing grace. Jadi emang kasih karunia aja sih Mas, karena ya memang kan setiap orang kan pasti punya talentanya sendiri, punya kebisaannya sendiri. Nah kebetulan mungkin di orang-orang seperti kami ya memang kebisaannya begini, dan kebetulan memang dikasih jalannya untuk masuk. Kayak aku kan ujuk-ujuk emang dari kecil nyanyi di Surabaya tuh, di kota kecil. Mungkin dibentuknya dari situ kebiasaannya ya, dari kecil banget penyanyi sama badut 50.000, susahnya kayak gimana naik turun angkot banjir-banjir. Nah terus begitu dibawa ke Jakarta jadi mungkin punya mental yang lebih siap. Nah terus dari situ ya udah disiapin sendiri kayaknya ya, kalau menurut aku sama Tuhan udah disediain aja jalurnya, pekerjaan-pekerjaan yang ada dan semuanya ya, sambil udah pasti ada kerja keras kita, kemauan untuk belajar kita. Bener yang kata Cik Ingrid bilang, selalu berusaha untuk jadi punya attitude yang baik gitu, memang semestinya seperti itu kan ya. Jadi itu satu kombinasi sih dari semuanya menurutku. Jadi ya pada akhirnya kesempatan itu yang datang ya memang yang udah buat kita ya dikerjakan sebaik-baiknya gitu kali ya Mas. Mama Isel kan maksudnya di karir di entertain banyak, mungkin ini jadi apa ya, maksudnya bisa dibilang ya saya pendapat saya ini cukup berat banget buat Mama Isel gitu, melalui semuanya gitu sampai akhirnya saat ini gitu. Iya. Nah sementara kan maksudnya pemberitaan tuh hanya bertuju pada netizen yang komentarin ini, tapi sementara kita nggak tahu siapa sih maksudnya yang dirasakan sama Mama Isel tuh seperti apa gitu. Kalau ketika aku sih menghadapi hal-hal yang mungkin membuat risih Mama Isel. ya, kalau aku sih gimana ya, jadi manusia ya semuanya dihadapin aja. Ngomong-ngomong tadi soal kita jadi pekerja seni dan lain-lain, itu juga aku termasuk salah satu yang emang segala dikerjain. Kalau aku tuh nyanyi iya, acting iya, apa iya gitu kan, yang semua pokoknya yang kita bisa buat ya dibuat aja gitu, berusaha jadi lebih baik ya berusaha aja. Cuman kan yang namanya manusia memang nggak luput dari salah, ada masa-masa kita blow on, bego, nggak tahu gitu, banyak keputusan-keputusan salah yang dibuat, dan Tapi itu emang jadi satu bagian kehidupan untuk belajar kan, Cel. Iya, tapi kalau ngomong blow on atau bego itu jangan ngelihat ke aku. Enggak. Lihatnya ke Enggak, Mas itu ke Arif, AC, kok ke AC. kayaknya gitu. Blow on, bego, terus aku lihat ke aku kan aku. Iya. Gitu. Aduh, iya. Jadi ya kalau aku orangnya memang sangat bisa menghargai proses dan berusaha aja terus gitu, karena kan hidup terus jalan ya Mas. Betul. Ya jadi kalau ditanyain gimana komentar orang atau pandangan orang, ya itu kan mau nggak mau memang sudah pasti jadi salah satu yang memang sudah mesti ada di hidup aku, karena kerjanya kebetulan memang di depan layar, orang-orang lihat hidupnya gitu, yang mungkin sebenarnya banyak juga di antara teman-teman yang lain punya proses hidup yang mungkin sama beratnya atau mungkin lebih berat, cuman kan nggak kelihatan. Tapi kan juga punya tekanannya sendiri dengan keluarga atau apa gitu. Jadi mungkin buat aku porsinya lebih besar, ya nggak apa-apa ya, dijalanin aja, diterima aja. Justru semakin ini ya, mungkin kalau di sekarang kan posisinya sudah berhasil untuk melewati masa lalu, untuk saya diri sendiri ya, maksudnya betul, berhasil betul. melewatinya untuk diri sendiri.
justru menurut aku semua yang ngebentuk kita sampai hari ini yaitu kan proses pembelajaran yang mesti dihargai, yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain, mungkin adik-adik kita, anak-anak kita gitu, yang supaya bisa ngelihat hidup kita tuh ada yang bisa dipelajari, jadi bisa ngambil lebih baiknya gitu. Jadi aku bisa tetap semangat, bisa tetap acting, bisa tetap nyanyi. Jadi yang omongan orang apa ya sebatas sampai situ aja. Tapi yang tahu diri sendiri sekarang udah berusaha nih menjadi lebih baik gitu. Tapi Mama Isel maaf gitu setelah masalah yang terakhir selesai gitu. Nggak apa-apa kok minta maaf sih. Berlalu gitu. Mama Isel sudah lega kah akhirnya maksudnya dengan tenang menjalani sebuah kegiatannya. Sebenarnya kalau dibilang berlalu banget tuh kan sebenarnya nggak berlalu banget gimana juga Mas. Karena kalau misalnya mau ngomongin kalau aku kan hidupnya aneh macam-macam banget nih, mulai dari perceraian, terus habis itu udah lewat, saya udah ya nggak apa-apa, oh udah lewat, itu kan saya bilang saya hargai, semua pelajarannya saya hargai. Terus kayak ada misalnya mesti ada case masa lalunya gimana itu sampai sekarang juga sebenarnya secara maksudnya secara ini masih terus berjalan Mas, maksudnya nggak ada yang aman-aman banget hidupnya, masih ada kemungkinan kalau harus gimana tapi ya buat saya lebih memilih untuk menjalani hidup dengan rasa damai, karena kalau semua itu dibawa-bawa mulu tiap hari malah nggak bisa ngapa-ngapain ya, malah mau gini susah, mau gitu kepikiran, mau apa jadi malah lebih berat langkahnya. Sementara peranku sebagai ibu masih tetap jalan, sebagai ini mesti tetap provide, tetap hidupnya tetap jalan. Nah, jadi peran sebagai putrinya nih ya, peran sebagai putrinya yang diperankan si siapa ini namanya? Gisel. Isti lagi Gisel. Itu selain dia selalu bilang bahwa kan aku juga sebagai ibu gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang di dalam skenario dan dituntut oleh Mas Erwin itu untuk menjadi seorang anak yang anak dari yang Susana tersebut, yang dari nggak tahu apa-apa sampai pada akhirnya di satu saat dia akan menjadi berubah gitu ya, berubah dalam arti kata ya lihat aja nanti perubahannya apa begitu ya. Jadi bukan putri yang selama ini dilihat begitu. Jadi itu sangat manusiawi sekali tuh Mas Arief, cerita-cerita di dalam anak titipan setan. Iya benar-benar. Jadi begitu. Selain horor dengan hantu-hantu dan setan-setannya, di film ini tuh juga full dengan value dan nilai kehidupan tentang keluarga ya, hubungan ibu dan anak, dengan ipar juga. Ya benar. Kan selalu kalau kita ya bukan selalu sih ya, banyaknya bentrok-bentrokan gitu ya. Jadi ya itu tadi. Jadi selain tentang pesugihan urban legend, tentang budaya Indonesia tentang hubungan-hubungan keluarga juga kebahas semua. Itu yang aku suka banget dari film ini. Jadi film ini Anak Titipan Setan tayang kapan Mama Isel dan Mama Ingrid? Jadi gimana Cak? Film Anak Titipan Setan akan tayang nanti tanggal 12 Januari 2023. Aku nggak salah lagi. Jangan lupa buat ditonton tulis ya di agenda di handphone nit gitu kan ya. Kalau bisa dari sekarang taruh di kalender supaya nggak lupa, karena pas banget itu habis tahun baruan ya kan. Iya, terus kan nggak enak kalau yang lain-lain udah pada cerita, lu lihat nggak sih waktu itu si Gisel itu gila mainnya kok gitu banget sih gitu kan ya, terus lu nggak tahu gitu kan, karena belum nonton kan nggak bisa tektok gitu. Iya, soalnya Mas filmnya itu juga cantik juga Mas, artnya tuh cakep, bagus, shot-shotnya juga bagus, jadi jangan diharapin yang horor-horor yang mureh gitu, yang apa enggak. Kita cakep deh pokoknya, jadi buat yang pecinta horor pasti happy, yang memang pecinta seni juga pasti nggak kecewa, pasti seneng banget sama hasilnya yang juga bagus, mahal deh gitu. Mantap sekali. Terima kasih Mama Isel dan Mama Ingrid. Sama-sama. Sukses terus karirnya ke depan, lancar terus, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Ya Allah, dipilih. Jangan lupa nonton Anak Titipan Setan di bioskop 12 Januari 2023 dan sampai jumpa di narasumber berikutnya. Bye. Jangan lupa subscribe ya.